Assalamualaikum warga Konoha sekalian. Di masa depan agama akan punah. Ketika saya mengatakan bahwa agama di masa depan akan punah, maka ini sangat menarik untuk dibahas. Kenapa sangat menarik? Karena negara atau orang yang pertama kali marah ketika saya mengatakan bahwa di masa depan agama akan punah, maka negara yang pertama kali marah itu adalah negara Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu negara yang paling rajin ibadah, negara si paling bertuhan, negara si paling beragama, bahkan mengalahkan Arab Saudi gitu. Kita itu lebih religius daripada Arab Saudi itu sendiri. Lah bagaimana ceritanya? Orang Indonesia itu adalah negara yang paling si beragama atau negara si paling bertuhan. Sementara Indonesia dinobatkan adalah negara yang paling banyak pemain judi slotnya. Negara atau netizen paling tidak sopan di media sosial. Negara atau warga yang paling banyak buka situs porno. Lalu timbul pertanyaan berikutnya, apakah benar Indonesia itu adalah negara si paling bertuhan? Kalau bertuhan, kenapa banyak pemain judi slotnya? Saya akan menjelaskan sebentar lagi. Lalu, apakah agama itu akan punah di masa depan? Bagaimana ceritanya orang Indonesia itu adalah negara atau dinobatkan sebagai negara paling bertuhan gitu, paling rajin beragama gitu, paling rajin ibadah, negara si paling religius gitu, bahkan mengalahkan Arab Saudi. Bagaimana ceritanya? Bagaimana itu bisa mungkin sementara Indonesia itu adalah dinobatkan pemain judi slot terbanyak dan pembuka situs porno terbanyak di dunia, bahkan netizen paling tidak sopan di dunia maya atau di medsos. Jadi kalau saya perhatikan, kalau saya meneliti ya, ternyata agama itu di Indonesia itu hanya simbol. Kenapa saya mengatakan simbol? Kalau kita takut akan Tuhan, kenapa banyak korupsi di Konoha kan? Kenapa banyak korupsi di Indonesia? Jadi saya melihat agama itu adalah hanya topen. Lalu, benarkah Indonesia itu adalah negara si paling beragama di dunia atau negara si paling bertuhan? Sebenarnya kalau saya meneliti dan memahami ya, Indonesia itu bukan negara si paling bertuhan atau si paling beragama. Indonesia itu lebih tepatnya negara si paling percaya yang namanya mistis, tahayul, sesuatu hal yang tidak masuk akal, mitos, dan berbagai macam lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya katakan, Indonesia itu sebenarnya bukan negara si paling percaya Tuhan atau si paling beragama. Namun, pada faktanya Indonesia itu adalah negara yang paling percaya yang namanya mitos. Lah, apa hubungannya antara mitos dengan agama? Ya, mitos dengan agama itu sangat berhubungan. Karena apa? Karena dalam agama itu ada surga dan neraka. Surga dan neraka itu kan belum pasti, belum bisa dipertanggungjawabkan, belum ada orang yang pergi ke neraka gitu atau pergi ke surga balik lagi ke Indonesia gitu, belum ada satupun. Namun orang Indonesia percaya itu, tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa yang nonton video ini untuk tidak percaya surga dan neraka. Saya hanya mengambil contoh sampel aja ya. Lalu, apa bukti orang-orang Indonesia itu suka hal-hal mistis? Salah satu bukti yang paling kuat adalah di Indonesia itu, orang-orang Indonesia itu atau film paling laris sepanjang masa yang paling banyak ditonton di Indonesia itu adalah film KKN Desa Penari yang bergenre horor. Ini salah satu bukti kuat bahwa Indonesia itu adalah suka hal-hal yang gaib atau suka hal-hal yang mistis. Ya, film-film Indonesia itu kalau nggak komedi ya horor gitu. Banyak para ahli meneliti itu. Itu yang paling disukai. Kenapa orang Indonesia itu suka hal-hal mistis? Apa yang menyebabkan? Apa yang mempengaruhi? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata orang Indonesia itu bukan ternyata ya, emang pada faktanya nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Lah, apa hubungannya pelaut dengan hal-hal yang berbau mistis gitu? Ini sangat berhubungan bro. Gini, seorang pelaut itu ketika berada di tengah laut misalnya, penuh dengan misteri, gelap gulita gitu, badai, angin, dan lain sebagainya, ada suara-suara berisik, ada suara-suara aneh, dan lain sebagainya. Jadi, sangat mustahil kalau kita di tengah laut itu tidak memikirkan sesuatu yang berbau mistis ya kan. Mungkin kita berpikir ini ada hantunya kali ya di laut ini. Kok ada suara-suara aneh gitu. Ini ada badai misalnya. Oh ini mungkin uh, ada penjaganya mungkin di sini. Ada dewanya gitu. Ada hantunya dan lain sebagainya. Jadi itulah salah satu bukti bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling percaya tahayul gitu atau percaya mistis. Karena apa? Karena itu tadi. Karena nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Jadi DNA nenek moyang kita itu dari dulu
secara tidak sadar itu tertanam di DNA kita, di pikiran kita, di alam bawah sadar kita bahwa kita itu adalah negara-negara yang paling percaya yang namanya mistis. Lalu bagaimana ceritanya orang Indonesia itu adalah negara yang paling percaya Tuhan ya. Bukti lain kita ambil contoh misalnya. Kalau negara Indonesia itu adalah negara yang paling percaya Tuhan ya. Pejabatnya itu setiap mau menjabat itu ada sumpah jabatan namanya. Disumpah pakai kitab suci gitu, dikasih di kepala gitu. Lalu tetap aja yang namanya korupsi ada di Indonesia, ada pungli, ada pemalakan dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu bukti bahwa Indonesia itu bukan negara si paling bertuhan atau si paling beragama. Akan tetapi Indonesia itu adalah negara si paling percaya yang namanya mistis. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, apa hubungan agama dengan mistis? Karena ini berhubungan. Agama itu mengatakan bahwa amini saja, imani saja. Walaupun kamu nggak pernah melihat surga dan neraka, nggak pernah melihat Tuhan, amini saja atau imani saja. Jadi hal-hal seperti ini berhubungan gitu. Dari dasarnya kita, dari genetiknya kita sudah percaya yang namanya mistis dari nenek moyang kita, seorang pelaut, sudah tertanam di otak kita, di genetik kita bahwa kita suka yang berbau mistis. Nah, ini berhubungan dengan agama. Makanya tumbuh subur agama di Indonesia. Cukup jelas kan penjelasannya? Oke, kita bergeser lagi sedikit ke masalah agama apakah punah di masa depan atau tidak. Menurut para ahli, setelah diteliti dan dipahami, ternyata agama di masa depan itu akan berubah. Berubah ya, bukan punah ya, berubah fungsi menjadi budaya atau semacam tradisi. Sama seperti hal-hal yang terjadi sekarang ini. Sudah mulai di Eropa kalau kita perhatikan, gereja dialihfungsikan dengan kafe gitu, dengan restoran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena gereja itu kosong, tidak digunakan lagi. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah agama Muslim seperti itu di Indonesia? Ya, kalau saya perhatikan ya sejauh ini agama masih subur di Indonesia. Karena apa? Karena kita tadi itu sangat kental yang namanya percaya dengan mistis gitu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Tuhan itu mistis ya. Itu dua hal yang berbeda. Akan tetapi kalau saya perhatikan ya, agama yang tidak sesuai dengan budaya itu akan cepat punah. Para ahli juga memprediksi hal-hal seperti itu. Agama yang tidak sesuai dengan budaya itu akan cepat punah. Salah satu contoh misalnya, ada agama tertentu di Konoha ya, ini hanya terjadi di Konoha ya. Agama tertentu yang memusyrikkan budaya, yang mengatakan bahwa wayang itu haram, itu begini haram, sezazen haram, dan lain sebagainya haram, keris haram, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah semacam budaya. Jadi agama dengan budaya itu kalau berbenturan, kalau bertentangan, itu akan mempercepat punahnya agama itu sendiri. Jadi agama di masa depan akan seperti kepercayaan dewa-dewi zaman dulu. Jadi zaman dulu itu ada kepercayaan dewa-dewi Yunani kuno seperti Dewi Zeus misalnya. Mungkin antara sahabat yang tonton video ini sangat sering mendengar atau melihat yang namanya Dewa Zeus. Dewa Zeus itu adalah dewa petir. Jadi kalau kita bermain judol, di situ ada ikonik bernama Dewa Zeus gitu, yang jenggutan gitu, yang pokoknya yang ikonik daripada judol itu sendiri. Nah, kalau zaman dulu diperlakukan seperti itu, diolok-olok, dibuat permainan, dibuat tidak berwibawa, ya mirip-mirip seperti sekarang ini. Sama seperti sekarang ini, kalau kita mengolok Nabi kan pasti ada yang marah gitu. Zaman dulu kalau ada yang mengolok namanya Dewa Zeus itu akan dihukum mati. Sama seperti Socrates saat itu yang tidak percaya yang namanya Dewa-Dewi, dia dihukum mati juga kan. Nah, agama juga seperti itu. Agama juga akan nambah laun seperti kepercayaan dewa-dewi Yunani kuno. Kita sekarang ini berpikir bahwa dewa-dewi Yunani kuno itu enggak serius-serius amat gitu. Itu nanti generasi kita juga nanti kita 100 tahun atau 200 tahun ke depan nanti menganggap bahwa agama itu adalah semacam tradisi gitu. Ada tradisi Kristen namanya, ada tradisi Hindu, tradisi Buddha, ada tradisi Muslim dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian ini. Ini para ahli juga meneliti. Agama itu tidak akan punah kalau kecuali, ini ada kecualinya ya. Kecuali agama itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau perkembangan zaman atau dengan budaya gitu. Jadi benang merahnya agama itu tidak boleh bertentangan dengan budaya atau perkembangan zaman. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan agama. Enggak.
agama itu yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu, dengan karakter kita, dengan kondisi lingkungan kita, dengan geografis gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau ada agama yang susah menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyesuaikan diri dengan budaya, maka agama itu akan cepat punah. Itu kata para ahli. Kita ambil contoh misalnya, salah satu contoh misalnya, ini contoh ya, hanya sampel ya, bukan berarti saya berpihak kepada agama tertentu ya. Kita ambil contoh misalnya agama Konghucu atau agama Kristen misalnya. Agama Konghucu atau agama Kristen itu, kita ambil contoh misalnya dalam segi sekolah misalnya. Agama Kristen, terutama agama Katolik itu sangat menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan membangun pendidikan yang sangat berkualitas. Bahkan saya sangat sering melihat orang Muslim ya sekolah di sekolah Katolik. Kenapa? Karena sangat berkualitas. Kenapa Katolik membangun sekolah yang namanya sekolah yang berkualitas? Karena ini kebutuhan zaman gitu, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan budaya dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ya. Jadi makanya agama Kristen itu mungkin saja eksis sampai 1000 tahun lagi gitu. Karena agama ini bisa fleksibel gitu, menyesuaikan diri dengan lingkungan sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan zaman. Lalu bagaimana dengan agama yang ada di Konoha misalnya? Saya tidak bisa menjawab pasti ya, tapi setidaknya kita harus menyesuaikan diri agama itu dengan lingkungan gitu, dengan budaya. Jangan kita mau musyrik-musyrikan budaya. Oh, itu musyrik, musyrik. Oh, wayang musyrik. Semuanya musyrik, semuanya haram gitu. Itu akan mempercepat punahnya agama itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sebelum saya tutup ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah di masa depan agama itu akan berubah fungsi menjadi semacam budaya. Saya Reanostik, salam rasional.